Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat grup. Yang pertama, suatu grup hanya memuat satu elemen identitas. Jadi elemen identitas pada sebuah grup itu hanya ada satu. Kemudian sifat yang kedua, setiap elemen di grup G mempunyai inverse tunggal. Kemudian yang ketiga, pada grup berlaku sifat kanselasi. Nah, kita akan membuktikan ketiga sifat ini satu persatu. Oke, sifat yang pertama, suatu grup hanya memuat satu elemen identitas. Kita bisa membuktikan sifat yang pertama ini dengan melakukan sebuah kontradiksi. Jadi, kita andaikan elemen identitas pada grup, katakanlah grup G, ada dua gitu ya. Ada dua, yaitu E dan E aksen misalkan. Nah, kalau elemen identitas di grup G ada dua, seandainya, maka apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Jika E adalah elemen identitas, maka kalau E elemen identitas itu kan berarti untuk setiap elemen di G, maka E dioperasikan dengan elemen itu akan menghasilkan elemen itu sendiri kan, baik dari kiri maupun dari kanan. Berarti begitu juga E, kalau saya operasikan dengan E aksen, baik dari kiri maupun dari kanan, maka dia akan sama dengan E aksen. Ya kan? Karena E-nya elemen identitas. Jadi elemen identitas dioperasikan dengan siapapun itu, termasuk dioperasikan dengan E aksen, akan menghasilkan siapapun itu sendiri. Berarti dia akan sama dengan E aksen. Oke. Begitu juga jika E aksennya yang elemen identitas, maka kalau E aksen elemen identitas, maka E aksen dioperasikan dengan sembarang elemen di G termasuk E, maka hasilnya adalah elemen itu sendiri. Berarti E aksen saya operasikan dari kiri maupun dari kanan dengan E, maka hasilnya adalah E, ya kan? Karena E aksen elemen identitas, berarti saya operasikan dengan E, baik dari kanan maupun dari kiri, maka hasilnya adalah E. Dengan demikian, dari kedua hal ini, Anda bisa lihat bahwa E aksen sama dengan E. Jadi seandainya ada dua elemen identitas, ternyata keduanya itu sama. Dengan kata lain, ini membuktikan bahwa elemen identitas pada grup adalah tunggal. Oke, sifat yang kedua, setiap elemen di grup memiliki inverse tunggal. Ini senada dengan yang pertama tadi ya. Jadi kita ambil sembarang X, sembarang elemen di grup, katakanlah ini grupnya G gitu ya. Seandainya inverse dari X ini ada dua, kita harus buktikan bahwa keduanya itu adalah sama. Jadi andaikan katakanlah Y dan Z masing-masing adalah inverse dari X.
Nah, sekarang kita tinjau dari dua kasus. Yang pertama, jika Y inverse dari X, maka kita tahu bahwa X dioperasikan dengan Y baik dari kiri maupun dari kanan akan menghasilkan elemen identitas, kan? Begitu juga jika Z inverse dari X, maka X dioperasikan dengan Z baik dari kiri maupun dari kanan akan menghasilkan E juga. Nah, sekarang perhatikan bahwa Y itu kan bisa saya tuliskan sebagai elemen identitas kali Y. Nah, elemen identitas yang ini bisa saya nyatakan sebagai ZX. Karena kita punya ini. Nah, berarti ini ZX, Y. Ini sama dengan Z, XY, sifat asosiatif pada grup. Kemudian Z, XY berdasarkan ini adalah E. Dengan demikian ini sama dengan Z. Jadi Y sama dengan Z. Nah, dengan demikian inverse sebarang elemen di grup adalah tunggal. Tadi kalau kita misalkan ada dua inverse-nya yaitu Y dan Z, ternyata Y-nya sama dengan Z. Jadi inverse dari X sembarang itu adalah tunggal. Sifat yang ketiga, pada grup berlaku sifat kanselasi kiri maupun kanan, yaitu untuk setiap A, B, C di G berlaku. Yang pertama, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini adalah sifat kanselasi kiri. Kemudian yang kedua, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Ini adalah kanselasi kanan. Oke, kita akan buktikan yang pertama saja, nanti yang kedua bisa Anda lakukan sendiri dengan cara yang sama. Oke, yang pertama, kita ambil sebarang A, B, C di G. Kemudian, misalkan kita punya AB sama dengan AC. Kita mau membuktikan bahwa B sama dengan C. Nah, kalau kita ambil sembarang A, B, C di G, karena G-nya adalah grup, maka setiap elemen di G itu pasti punya inverse. Begitu juga dengan A. A adalah anggota grup G, berarti A punya inverse. Katakanlah inverse-nya adalah A inverse. Oke. Dan inverse dari A adalah A inverse. Maka, kalau saya operasikan AB sama dengan AC dengan A inverse dari kiri, maka ini jadi A inverse AB sama dengan A inverse AC. Dengan sifat asosiatif, maka ini A inverse A, ini A inverse A, C. Kemudian, ini adalah elemen identitas, dioperasikan dengan B, juga elemen identitas, dioperasikan dengan C, maka ini adalah B sama dengan C. Nah, ternyata betul bahwa jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini artinya berlaku sifat kanselasi kiri. Jadi seolah-olah A yang di kiri ini dihapus gitu ya, dikanselasi.
Dan hal ini sudah sering kita lakukan dulu sejak SD mungkin, yang namanya mencoret-coret. Ini sebenarnya adalah sifat kanselasi yang kita lakukan. Oke, yang kedua silahkan Anda coba lakukan sendiri. Berikutnya kita akan membuktikan sebuah teorema, yaitu untuk setiap A, B di grup G berlaku yang pertama A inverse sama dengan A, yang kedua AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Nomor 2 ini adalah yang sudah saya tanyakan di grup WhatsApp ya, tapi belum ada yang bisa menjawab dengan tepat. Oke, kita akan lihat buktinya di sini. Yang pertama, kita mau membuktikan, akan dibuktikan A inverse sama dengan A. Oke, kita ambil sembarang A di G, maka dia pasti punya inverse kan A. Katakanlah inverse-nya adalah A inverse. Maka A inverse dioperasikan dengan A sama dengan E. Begitu juga dari sisi sebaliknya, A dioperasikan dengan A inverse juga sama dengan E. Oke. Nah, karena A inverse itu kan anggota G. Jadi kalau kita punya sembarang A di G, maka A inverse itu juga anggota G kan. Nah, berarti kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu hal ini terhadap A inverse. Jadi, saya tulis saja, karena A inverse anggota G, maka A inverse dikali dengan inverse-nya sama dengan E, ya kan? Kemudian yang kedua, dari sisi sebaliknya, A inverse dioperasikan dengan A inverse sama dengan E. Ya. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa elemen identitas di G itu tunggal, maka berarti kan E yang ini dengan E yang ini kan sama semua kan? Nah, berarti Anda bisa lihat bahwa ini A inverse A sama dengan E, begitu juga ini A inverse dioperasikan dengan A inverse sama dengan E. Nah, dari dua hal ini artinya apa? Dengan kanselasi, nah, dari dua hal ini artinya Anda bisa lihat bahwa A sama dengan A inverse. Begitu juga yang ini. A dioperasikan dengan A inverse sama dengan E. Dan ini A inverse dioperasikan dengan A inverse sama dengan E. Dari dua hal ini juga Anda bisa lihat bahwa A sama dengan A inverse, ya kan? Nah, jadi terbukti bahwa A inverse sama dengan A. Nah, sekarang yang kedua akan dibuktikan bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse.
Oke, kita ambil sembarang A, B di G. Kalau A dan B di G, maka karena B tertutup, A dioperasikan dengan B juga ada di G. Karena AB ini ada di G, maka dia pasti punya inverse. Katakanlah inverse-nya adalah AB inverse. Adalah inverse dari AB. Maka kalau AB inverse adalah inverse dari AB, maka AB dikali dengan AB inverse sama dengan identitas. Begitu juga dari arah sebaliknya, AB inverse dikali AB kan sama dengan identitas. Nah, perhatikan bahwa AB saya kalikan dengan, atau saya operasikan dengan B inverse A inverse. Apa yang akan terjadi? Karena pada grup berlaku sifat asosiatif, maka ini bisa begini ya. A, B, B inverse, A inverse. Nah, ini sama dengan BB inverse adalah E. Jadi ini A, E, A inverse. Kemudian A dioperasikan dengan E adalah dirinya sendiri, yaitu A. Dioperasikan dengan A inverse. Ini jadi A. Nah, A dioperasikan dengan A inverse adalah E. Oke. Nah, karena ketunggalan inverse, tadi kan kita sudah buktikan bahwa setiap elemen di G punya inverse yang tunggal, tuh ya. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa AB dikali dengan inverse-nya, hasilnya E. Nah, ternyata AB dikali dengan sesuatu, yaitu B inverse A inverse, hasilnya adalah E. Nah, kalau begitu, B inverse A inverse ini juga merupakan inverse dari AB dong. Ya kan? Nah, padahal tadi katanya inverse setiap elemen di G itu tunggal. Kok ini ada dua inverse-nya, yaitu AB inverse dan B inverse A inverse? Nah, dengan demikian, artinya AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Jadi, karena sifat ketunggalan inverse, maka AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Begitu juga Anda bisa meninjau dari sisi yang sebaliknya, yang ini, dengan cara yang sama seperti ini. Silakan Anda coba. Dan kalau sudah dicoba, Anda boleh foto dan mengirimkannya ke grup WhatsApp dimulai pada pukul 15.30. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.